Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat sampai saat ini. Saudara, Dia rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Allah masih bekerja melakukan mujizat. Bagaimana Dia melakukan mujizat dan apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita? Kembali kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan saudara. Saya akan membacakan kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk."
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali dia pergi ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi, dan sesampainya di sana ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda, di mana di kolam itu berkumpul sejumlah orang sakit. Dan kemudian kenapa berkumpul di sana sejumlah orang sakit? Karena setiap kali malaikat datang mengguncangkan air kolam itu, maka siapa saja yang pertama masuk ke dalam mengalami kesembuhan. Itu sebabnya berkumpul sejumlah besar orang sakit di sana. Dan salah satu yang ada di sana adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, lalu singkat cerita, dia menyembuhkan orang ini. Yesus melakukan mujizat kepada orang ini, tapi kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi marah kepada orang yang telah disembuhkan itu karena dia memikul tilamnya, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, melakukan sesuatu. Dan kemudian akhirnya karena mereka tahu Yesus yang melakukannya, mereka juga marah kepada Yesus karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu pada hari Sabat menurut hukum mereka. Tetapi yang menarik, saudara, yang saya ingin kita belajar hari ini adalah ketika Yesus berkata, ayat 17, jawaban Yesus kepada orang Yahudi ketika orang Yahudi marah karena Yesus melakukan sesuatu yang melanggar hari Sabat, di mana dia memerintahkan orang itu memikul salibnya, dan lebih lagi ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus berkata begini, ayat 17, tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Hal yang ditegaskan Yesus di sini kepada orang Yahudi yang protes pada waktu itu, saudara, bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang dan Yesus pun bekerja juga. Apa pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya, saudara? Melakukan mujizat. Artinya apa? Bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat, Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Dan hari ini pun saya mau menegaskan bagi saudara bahwa Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara ada masalah, persoalan, tantangan hidup, pergumulan dan sebagainya, dengar saudara, Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Yesus masih mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini, saudara. Yesus masih bekerja melakukan mujizat, tapi bukan berarti semua orang yang akan mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang ada di kolam Bethesda itu berkumpul, saudara. Mereka semua adalah orang-orang sakit, tapi orang inilah yang mengalami mujizat. Apa yang dia lakukan sehingga mujizat terjadi untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar. Yang pertama, mulai ayat 6 kita perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lihat saudara, ketika Yesus datang ke situ, dia melihat orang itu, dan firman Allah menegaskan bahwa ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Renungkan ini saudara, bahwa Yesus melihat orang itu, dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Sebelum dia bertanya, sebelum dia berbicara dengan orang itu, dia sudah tahu keadaan orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara, dan dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalah yang sedang saudara pikul saat ini, dia tahu penyakitmu, dia tahu segala sesuatu, masalah keluargamu, masalah ekonomimu, masalah bisnis, perusahaan, pekerjaanmu dan sebagainya. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat dan dia tahu segala sesuatu, saudara.
Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli dan tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Bahkan tidak ada yang tahu beratnya pergumulan yang sedang saudara hadapi. Ada satu pribadi yang melihat semuanya dan tahu semuanya. Yesus melihat dan tahu segala pergumulan saudara. Dan kemudian ketika Yesus melihat orang itu dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini ada pertanyaan yang agak lucu saudara kalau kita renungkan. Kenapa? Karena orang itu sedang sakit. Dia sudah 38 tahun sakit, sudah lama sekali sakit. Dan kenapa dia ada di kolam Bethesda? Karena dia mau sembuh. Dia mau mengalami mujizat di kolam itu. Tapi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita lihat jawaban orang itu saudara, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Orang itu jujur. Orang itu sadar. Dia rindu mengalami kesembuhan, tapi orang itu, Yesus mau ada satu kesadaran dari orang itu, dan Yesus mau mengalihkan fokusnya. Di mana orang itu berkata di ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Nah, ada satu kejujuran dari orang itu, bahwa selama ini dia menantikan pertolongan orang lain. Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Dia mengandalkan pertolongan orang lain, tapi tidak ada lagi yang peduli. Dari sana, yang saya mau kita renungkan adalah bahwa Yesus mau mengalihkan orang itu. Selama ini dia mau mengandalkan orang lain, tapi kali ini dia harus mengandalkan Yesus sendiri. Tidak lagi mengharapkan pertolongan orang lain, karena selama ini dia kecewa. Tidak ada orang yang memperhatikan, mempedulikan dia. Kali ini Yesus mau mengarahkan perhatian orang itu kepada dirinya sendiri. Saudara, hari ini pun Yesus bertanya kepada saudara, maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, atau masalah apapun yang ada dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau pulih? Yesus bertanya begitu dia mau fokus saudara kepada dia, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, bukan mengharapkan atau mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Yesus. Itu yang Yesus mau, sehingga dia akan bekerja melakukan mujizat lagi dan melakukan mujizat lagi ketika saya dan saudara fokus kepada dia, bukan mengandalkan orang lain. Bahkan selanjutnya saudara, ayat 7 itu, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, lihat saudara, sementara aku menuju ke kolam itu, ada perjuangan, ada usaha yang dia lakukan dengan kekuatannya. Dia mencoba dengan sekuat tenaganya. Dia berusaha menuju ke kolam itu. Tapi ketika dia menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia kalah. Ternyata dia tidak mampu dengan kekuatannya. Dan itulah yang diharapkan Yesus. Dia jujur bahwa melalui kekuatannya dia juga gagal. Dan melalui itu Yesus mau memfokuskan kembali dia bukan kepada kekuatannya. Kalau tadi memfokuskan dia bukan kepada orang lain, kali ini Yesus mau memfokuskan dia bukan kepada kekuatannya, tetapi sekali lagi kepada Yesus. Nah, lalu kemudian saudara, hari ini Yesus juga mau kita mengandalkan dia. Kita memang harus berusaha. Ketika saudara berusaha berbisnis dan sebagainya, saudara harus melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Nanti kita akan lihat orang itu juga melakukan, sehingga dia mengalami mujizat. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun mungkin kita orang cerdas, sekalipun kita orang yang bertalenta, dan sebagainya, dalam apapun yang kita kerjakan, yang kita andalkan haruslah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia tahu orang itu perlu sembuh, dia tahu orang itu mau sembuh, tapi yang dia mau korek dari sana adalah supaya orang itu tidak lagi fokus kepada mengandalkan orang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, tapi fokus kepada Yesus. Biarlah hari ini, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, fokuslah kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri saudara sendiri. Lakukan yang terbaik, gunakan talenta saudara, gunakan kecerdasan saudara, tetapi andalkan Tuhan dalam semuanya itu. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan untuk mengalami mujizat. Yang kedua, ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini ada kembali saudara, perintah yang agak unik. Orang itu terbaring
melangkah ke kolam saja dia tidak sanggup. 38 tahun dia mengalami itu, dan kemungkinan tidak disebutkan di sana, tapi karena disebutkan bahwa yang berkumpul di kolam itu sebagian besar adalah orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Jadi kemungkinan orang ini adalah orang timpang atau orang lumpuh. Nah, dan dia terbaring di tilam. Lalu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu terbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tilam. Tapi Yesus perintahkan, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Bagaimana dia bisa mengangkat tilamnya? Bagaimana dia bisa bangun sedangkan dia terbaring di sana? Untuk menyeret badan saja ke kolam dia tidak sanggup, dia selalu kalah. Bagaimana dia bisa berdiri dan mengangkat tilamnya? Tapi itu yang diperintahkan Yesus, di luar dari kemampuannya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi ketika Yesus memerintahkan itu, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Lihat saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Mana duluan dia sembuh atau mengangkat tilam? Sembuh pastinya. Karena kalau dia belum sembuh, dia tidak akan bisa mengangkat tilamnya. Artinya apa? Kalau Yesus memerintahkan, dia sudah terlebih dahulu melakukan mujizat, memberikan kekuatan dan sebagainya. Hari ini pun untuk kita mengalami mujizat, taatlah kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, mustahil, sulit, berat untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, kepada orang lumpuh itu juga diperintahkan hal yang mustahil, sulit dan berat dan tidak mungkin. Tapi Yesus terlebih dahulu sudah memberikan kekuatan bagi dia untuk mentaati firman Tuhan. Orang itu disembuhkan terlebih dahulu. Hari ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah seturut firman Tuhan dan mujizatnya terjadi. Lalu kemudian saudara, hal yang sangat penting lagi yang saya rindu kita renungkan, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan yang terjadi yang lebih buruk." Tadinya dia sakit saudara, sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kalau dia hidup dalam dosa, maka akan terjadi kepadanya yang lebih buruk dari yang semula. Artinya mujizat tidak ada lagi. Bagaimana supaya mujizat itu terus bertahan? Jangan hidup dalam dosa, melainkan hiduplah dalam kebenaran. Saudara, apakah saudara rindu mengalami mujizat demi mujizat? Hari-hari kita dipenuhi oleh mujizat. Kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, maka hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, karena kalau saudara hidup dalam dosa, akan terjadi yang lebih buruk, kata firman Tuhan. Saya sudah menyaksikan saudara, ada orang-orang yang meminta doa, memohon doa supaya diberkati, dan kemudian kami berdoa bersama, lalu mujizat terjadi, dia diberkati Tuhan. Tapi sedih sekali karena akhirnya dia gunakan berkat yang dia terima itu untuk melakukan dosa. Dulunya ketika dia belum diberkati, dia tidak bisa berbuat dosa, dia malah hidup dalam kebenaran, melayani Tuhan. Begitu diberkati, dia sudah punya modal untuk berzinah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluarganya hancur, bahkan semuanya hancur. Semuanya dan semuanya hancur. Digenapi firman Tuhan ini jauh lebih buruk dari semula yang terjadi. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau kita rindu selalu dan terus mengalami mujizat dalam hidup kita, maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan saudara, akhirnya mujizat terjadi. Dan kemudian orang-orang Yahudi protes, tetapi jawaban Yesus kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan hari ini kalimat itu juga kita imani saudara, bahwa Yesus bekerja sampai sekarang, Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus bekerja juga untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita apa saudara? Untuk terjadinya mujizat, yang menjadi bagian saya dan saudara adalah bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan kita, fokus kepada Yesus. Dan yang kedua, taati firman Tuhan sekalipun mustahil saudara, karena dia terlebih dahulu akan memberikan kita kekuatan untuk taat kepada firman-Nya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, maka mujizat demi mujizat akan kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Biarlah renungan firman ini menjadi renungan saudara sepanjang hari.
Kita akan berdoa bersama. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini, tapi buat komitmen juga dalam hidup saudara, bahwa saudara akan terus merenungkan firman ini di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan,
mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan
sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.